Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali rahmat, nikmat serta hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin umat manusia, kepada keluarga serta para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menyatunya dua insan, baik itu laki-laki serta perempuan di dalam sebuah ikatan, yaitu keluarga, merupakan suatu hal yang diidam-idamkan bagi kaum muslimin. Sebuah pernikahan yang sakinah, mawadah dan marohmah menjadi sebuah impian. Keluarga yang tentram, dipenuhi dengan kasih sayang serta dirahmati oleh Allah menjadi sebuah impian. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus bisa sabar, baik dalam menghadapi istri dan anak-anaknya nanti. Berbagai permasalahan yang muncul harus diselesaikan dengan cara yang baik atau dengan kepala yang dingin. Akan tetapi, tak seringkali terjadi kekerasan di dalam sebuah keluarga. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja, tak mengenal angka, lama usia pernikahan. Kekerasan yang terjadi bisa berupa kekerasan psikologis, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual. Jenis kekerasan fisik bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, serta bisa berupa pemukulan baik kepada istri dan anaknya. Jenis lain dari kejahatan psikologis bisa berupa intimidasi dari orang tua ke anak, istri yang direndahkan ketika berada di keluarga suami, orang tua yang membandingkan anaknya dengan orang lain, ataupun suami yang membandingkan istrinya dengan orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu pula sebaliknya dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam membina rumah tangga, Islam sangat memperhatikan cinta dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Islam mempunyai Al-Quran yang mana mengatur umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dan tindakan yang supaya tidak melanggar sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati tahfuna nusuzuhuna fa'izuhuna wahjuruhunna fi madaji wadribuhunna fa'in ata'nakum fala'tabagu alaihi sabil innallaha kana 'aliyan khabir, yang mana artinya laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka
janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Bisa diketahui bahwa dari ayat tersebut berkaitan dengan seumpamanya terdapat perselisihan antara pasangan suami istri yang mana telah melakukan nasihat tetapi masih pisah ranjang, maka perlu pukullah mereka. Memukul tidak berarti harus menyakiti. Memukul dilakukan ketika hanya dibutuhkan saja. Sebaiknya lebih baik diberi nasihat dan tidak perlu dipukul, cukup diberi peringatan saja. Kecuali dilakukan ketika sang istri sudah melakukan kesalahan yang amat sangat berat. Ketika hendak memukul pun harus memperhatikan beberapa hal, seperti tidak boleh memukul dengan benda yang tajam, tidak boleh memukul pada area atau bagian dekat wajah, dan tidak boleh mencederai dari wajah ataupun bagian fisik wanita tersebut. Laki-laki diberi keistimewaan ketika memimpin sebuah keluarga haruslah sabar, dan para istri haruslah patuh kepada suami-suami mereka. Lalu apa sebutan untuk wanita yang tidak patuh serta tidak taat kepada suami maupun Allah, yaitu nuzus. Yaitu cara pertama mengatasi permasalahan tersebut bisa dengan menasehati sang istri. Apabila menasehati tidak mampu dalam memecahkan masalah, maka bisa dengan cara yang kedua, yaitu memisahkan tempat tidur mereka dengan sang suami. Ketika kedua cara tersebut gagal, maka memakai cara yang ketiga, yaitu pukullah istri atau wanita tersebut. Tetapi orang yang baik serta berbudi tinggi pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana mencari jalan keluar? Apabila terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangga, maka seseorang individu tersebut sudah melanggar perintah di dalam Al-Quran dan larangan Allah. Pelanggaran bisa berupa bentuk fisik, maka andai kata terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangga kepada istri dan anak adalah haram hukumnya. Islam sebagai agama yang mulia menganjurkan mendidik dibarengi dengan moral serta etika. Banyak sekali solusi dalam mencegah tindakan kekerasan di dalam sebuah keluarga. Misalnya, menjalin komunikasi yang baik antar pasangan. Apabila komunikasi ataupun hubungan terjalin dengan baik, maka munculnya permasalahan di dalam sebuah keluarga bisa diselesaikan dengan kepala yang dingin atau dibicarakan secara baik-baik. Untuk itu sepatutnya supaya terciptanya keluarga yang damai harus ada kerjasama dan sikap saling mencintai antar pasangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.